Tapi saya kira kekecewaan terhadap DPR hari ini karena fungsi DPR memang tidak berjalan secara ideal. Terlalu manut dengan pemerintah. Yang sehat itu adalah pemerintah ini diawasi oleh DPR, ada penyimpangan diadili oleh yudikatif. Betul. Ini baru sistem itu berjalan. Nah sekarang iya, sekarang DPR takut semua ikut di presiden, DPD takut semua ikut di presiden. Ya sudah. Itulah yang menyebabkan masyarakat bubarkan saja kalau begini gitu. Ya seperti tidak ada manfaatnya gitu. Ya, Kalau sekarang, kalau saya masih ketua Komisi 3, saya akan bilang ganti Kapolri. Kelamaan dan sudah nggak sehat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali Bapak Gede Pasek Suardike. Ini GPS. Kita podcast malam-malam ini, hampir tengah malam nih Pak. Hampir tengah malam ini memang karena kondisi ya. Kita harus segera merespon diskusi hal-hal yang terkini biar kita bisa baca. Betul. Saya mengundang Pak Pasek ini karena isunya kan DPR gitu Pak. DPR RI lah tepatnya. Nah Pak Pasek kan dulu lama di DPR RI juga. Pasti mengerti betul lah ya apa yang terjadi saat ini sehingga demo berhari-hari gitu. Nah mungkin langsung saja Pak. Di mata Pak Gede Pasek Suardike ini apa yang terjadi nih Pak kira-kira ya? Jadi gini, ada aspirasi masyarakat itu banyak salurannya. Lewat pengaduan resmi, lewat penyampaian informasi, ada juga lewat medsos kalau sekarang kan itu salah satu. Dulu tapi medsos belum sekencang ini. Jadi kadang pakai surat kita. Jadi artinya gini, ada aspirasi dia ingin ajukan. Kemudian kalau dia sudah mentok semua, maka aksi turun ke jalan lah. Untuk mendengungkan lebih kuat lagi bahwa itu hal yang serius, maka terkumpul orang. Nah, artinya apa? Artinya mereka yang harus mendengar aspirasi ketika masih berupa suara yang belum sampai turun ke jalan itu tidak peka. Tidak peka dia, akhirnya muncullah turun ke jalan. Nah, kalau saya lihat memang isu awal yang paling naiknya itu kan lebih pada kekecewaan masyarakat terhadap DPR lah. Dengan antara gaji naik, tunjangan yang besar, ya pokoknya terstruktur begitu inilah. Sisi yang lain kemudian meresponnya itu tidak dengan dewasa, dengan joget-joget, dengan tolol gitu. Kemudian ada pilihan-pilihan diksi yang sangat mendikotomikan, seakan ini kaum yang atas, ini kaum yang bawah. Jadi lupa posisi yang ada. Waktu zaman saya juga demo juga terjadi. Waktu itu demo BBM. Zaman Pak Pasek itu demo kenaikan BBM, malah saya di salah satu yang disuruh untuk menjelaskan ke publik. Jadi saya pernah menjadi bagian badan anggaran ketika pembahasan kenaikan BBM. Padahal saya kan tidak di badan anggaran. Tapi demi punya kapasitas kita berdebat, kita kemudian ditugaskan di badan anggaran. Waktu itu saya masih Komisi 2 bidang politik itu. Jadi ditugaskan di situ agar saya bisa mewakili partai waktu itu di Demokrat untuk berdiskusi, berdialog dengan mereka yang berbeda pendapat. Nah, pilihan-pilihan kata, diksi-diksi yang harus dipakai memang pilihan-pilihan yang bisa menghargai adanya perbedaan itu, walaupun gelombang demo itu besar. Waktu gelombang zaman SBY kan demo besar-besaran waktu BBM itu. Dan kita bisa melakukan dialog itu di tengah-tengah suasana demo itu pun mereka menghargai. Pada posisi kita kan posisi yang menjelaskan kenapa harus kenaikan BBM dan sebagainya gitu loh. Artinya memang pilihan kata itu sangat mudah menyulut. Nah, sementara yang terjadi hari ini ketika ada kekecewaan masyarakat terhadap dewannya meresponnya merendahkan dan seakan-akan ini berjarak betul gitu loh. Nah, ini kemudian semacam munculnya tumpukan kekecewaan yang hanya ditumpahkan total jadinya dengan destruktif. Nah, ketika itu terjadi sebenarnya kan
Ya, tapi memang harus jujur diakui, nanti saya akan lebih luas lagi. Tapi dasar orang menyampaikan aspirasi begitu, demo dan sebagainya. Nah, yang hari ini misalnya itu kan memang gerakan mayoritas buruh dan kaum pekerja. Tapi yang sebelumnya kan mahasiswa. Ya, gerakan awal itu kan mahasiswa. Jadi ada dua elemen yang berbeda yang berdemo di hari yang berbeda. Hanya saja karena ketika gerakan di mahasiswa itu ada korban yang meninggal dengan disaksikan oleh semua orang, terlindas mobil rantisnya Brimob ya. Walaupun mungkin waktu itu kan mobil bergerak cepat, kalau kita lihat itu kan terjatuh kan. Terjatuh udah sempat ketabrak, berhenti sebentar. Tapi karena massa datang banyak, tampaknya itu pilihannya adalah kalau diam mobil itu akan dikeroyok semua, dan itu kalau nanti ngebut lagi bisa banyak orang kena tabrak, atau mundur udah nggak mungkin, maka pilihannya adalah maju. Tetapi karena terlindas begitu kan menimbulkan emosional yang sangat ini ya, apalagi sebelumnya sudah aparat udah ngambil pilihan yang represif untuk membubarkan karena jam ya, karena waktu kan. Nah, kita tidak menyalahkan kondisi yang ada. Memang kalau crowds, kerumunan dalam unjuk rasa itu bisa apapun terjadi. Jadi pengalaman kita melakukan demonstrasi zaman mahasiswa dan sebagainya tuh, pemicu itu tidak selalu dari yang demo, tapi kadang-kala pemicu itu dari penyusup yang ikut di dalam demo. Penunggang itulah ya, penunggang ini pun ada dua. Penunggang yang ingin demo itu cepat selesai, sehingga harus dibuat crowded dikit, direpresif, bubar. Tapi ada juga yang ingin meningkatkan eskalasi. Nah, kalau orang ingin meningkatkan eskalasi, maka dia harus ada martil yang ada. Nah, ini yang kemudian dimensinya demo ini menjadi cepat sekali hari ini bergerak. Itu pemicunya tidak sekedar aspirasi kecewa dengan DPR RI. Kalau pemicunya hanya kekecewaan dengan DPR RI, tidak akan sebesar ini. Dan ini mesti bergerak loh. Malam ini kita dialog. Ini di Tunjungan Surabaya masih kumpul orang demo itu, masih jalan belum bisa dibuka. Kemudian di Bandung masih kejadian, Palangkaraya. Jadi ini bergerak begitu banyak, dan saya yakin antara aspirasi, semangat kebersamaan, dan ada yang juga merangkai juga. Ini kan ini banyak nih. Nah, dalam posisi seperti ini memang saya lihat sudah berapa partai mengambil langkah-langkah lah. Misalnya Nasdem mengganti pimpinan Komisi 3-nya ya, wakil ketua kan. Ya, saya memahami sekali dunia di Komisi 3 itu. Karena di situ memang dunia mayoritas vokalis lah kalau di Senayan. Karena saya pernah jadi pimpinan di sana, jadi memahami peta di sana. Nah, ketika salah dia bicara dan kemudian dimasukin oleh narasi yang ini, itu sangat mendegradasikan trust partai itu dari publik gitu loh. Kok begini kualitasnya, mempertontonkan kekayaan, kalimat yang tidak sangat egaliter, tidak humanis, dan tidak aspiratif gitu kan. Dan kemudian begitu juga yang lain menampilkan pura-pura minta maaf dibaca oleh publik. Ini kan mengkristalkan amarah gitu. Jadi kira-kira gitu. Kalau kita analisa secara objektif ya, meledaknya hari ini itu kumpulan dari itu semua. Tapi di atas itu semua, yang paling dasar, yang paling berbahaya adalah seluruh elemen itu akan segera bergerak kalau masalah ekonomi terkena. Oh, maksudnya karena faktor sekarang, faktor ekonomi yang lagi krisis gitu. Ya, artinya ekonomi lesu lah gitu ya. Ketika ekonomi itu bermasalah, maka letupan kekecewaan terhadap DPR, letupan kekecewaan terhadap kenaikan PBB, letupan kekecewaan terhadap kebijakan apalagi yang lain, ini terangkai dengan sangat cepat. Dia ibaratnya kalau ekonomi itu sudah terpuruk, itu seperti jerami kering yang tinggal menunggu ada api sedikit saja jatuh, maka dengan cepat dia akan terbakar. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus akui di balik laporan BPS begini begitu, tapi ini ekonomi kita lagi kontraksinya agak berbahaya. Di satu sisi ekonomi masyarakat sedang lesu, sementara ada berita-berita yang kebalikannya, kontradiktif. Ya. Kena isu kenaikan tunjangan, kemudian ya, itu ada jadi kontradiktif dia. Statement yang merendahkan. Jadi ini menjadi akumulasi. Nah, kalau pemerintah tidak cermat membaca ini,
maka banyak penumpang-penumpang yang akan ikut menumpahkan yang berkepentingan minyak. politik gitu Ya. Banyak kepentingan asing juga berkepentingan. Oh, seperti dibilang mantan BIN Pak Hendro Priyono itu. Jadi semua asing berkepentingan, semua berkepentingan. Indonesia ini itu mirip dengan Brasil. Dalam kekuatan sumber daya alamnya, dalam kekuatan jumlah penduduk, kekuatan dia di dunia ini, itu Indonesia ini mirip dengan Brasil lah. Jadi kita siapapun negara berkepentingan dengan Indonesia. Tanahnya Indonesia ini apapun yang diambil itu berguna di negara manapun, kira-kira begitu. Nah, jadi itu juga bisa ikut di dalamnya. Kekecewaan internal juga ada. Jadi ini kalau ini bergelombang menjadi bola salju, itu bisa jadi mirip 98. Oke. Bisa jadi kalau aspek ekonomi itu tidak segera teratasi. Ini yang membedakan ini dengan 98 apanya? Volumenya Kalau kah, 98 kan US dollarnya tinggi sekali dulu. Oke. Kalau sekarang sekarang naik 150 ya. Kalau hari ini kita dialog ini saya cek naik 150 poin. Jadi 16.000 sekian, 400 sekian, hampir 16.500 hari ini. Sebenarnya udah hampir 16.000 lebih dikit. Jadi naik 150 poin dari kemarin itu. Nah, kalau ini naik sampai mendekati sampai ke angka 20 itu udah bahaya. Ini kan mesin dak kan itu. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kalau 98 itu volume pendemonya lebih banyak kah atau chaosnya lebih parah kah atau bagaimana? Nah, ketika dia sudah di berbagai daerah terjadi, maka itu sudah menjadi itu gerakan nasional. Kalau masih di Jakarta saja itu masih belum. Kalau reformasi itu kan hampir semua kabupaten kota bergerak. Hampir semua kabupaten kota dia bergerak karena hampir semua ada kampus dia, maka di situ dia akan muncul. Karena kaum kritis menengah kan di mahasiswa kan. Ini bergerak ditambah lagi elemen LSM, ditambah lagi LSM semua, ditambah orang yang kecewa dan sebagainya, ini ngumpul semua. Nah, makanya kalau saya lihat kalau ini ingin segera diatasi ada beberapa hal yang harus serius ya. Pertama, hari ini harus diakui polisi dalam titik nadir terendah kepercayaan publik. Sebagai orang yang pernah di Komisi 3 yang mitranya polisi salah satunya, karena mitra hukum kan, selain Jaksa Agung, KPK, MA dan sebagainya, saya melihat baru kali ini struktur dan infrastruktur polisi itu dipertahankan dalam konteks politik, tidak dalam konteks karir profesionalisme polisi. Maksudnya bahasa sederhananya gimana? Bahasa sederhananya Kapolrinya terlalu lama. Oh, sejak zaman Jokowi kan ya? Ya, artinya Kapolrinya terlalu lama. Jadi begini. Yang sebelumnya nggak selama ini? Tidak pernah. Oke. Tito saja itu sudah lama juga. Tapi Tito lama kan karena kemarinnya ada Budi Gunawan yang ada masalah dengan KPK, Abraham Samad dan sebagainya gitu ya. Jadi maunya BG dulu, habis BG baru Tito kan kira-kira begitu kan. Tapi karena BG ada masalah dijadikan tersangka di KPK, kemudian ribut jadi dengan grup Abraham Samad dan BW itu, lalu akhirnya muncul Tito yang sebagai ini kan itu. Walaupun ada Suwardi Ali, rame lah. Artinya apa? Di level polisi yang bertanggung jawab di bidang Kamtibmas itu tidak dalam posisi yang solid. Ya. Nah, kalau yang hari ini itu Kapolrinya terlalu lama. Sudah berapa tahun ya kalau sangat lama. Lama berarti. Karena apa lama? Karena begini, di setiap angkatan polisi itu paling tidak dia pernah juga mendapatkan jenjang tertinggi. Makanya jabatan Polri itu satu setengah tahun lah, itu sudah bergeser ganti lagi gitu loh. Jadi ya maksimal 2 tahun kan gitu, sehingga tidak terlalu lompatan terlalu jauh. Kalau ini terlalu lama gitu ya. Nah, terlalu lamanya ini mengakibatkan ada beberapa kekecewaan angkatan di kepolisian yang keburu pensiun, dia tidak pernah mencapai puncak. Dan ini sentimen angkatan per angkatan tuh tinggi. Oh, berarti gitu ya. Ada kaitannya juga dengan itu. Ya jadi ini satu persatu dulu kan. Tadi kan kita potret bagaimana demo itu bisa muncul. Nah, hari ini salah satu kekecewaan masyarakat kan akhirnya tidak hanya soal DPR, tapi represif
polisi yang mengakibatkan ada ojol meninggal, Randy dan sebagainya. Kemudian respon polisi yang dia lakukan adalah minta maaf. Kapolri minta maaf, Kapolda minta maaf, dan mereka berjanji menindak yang melindas. Itu bukan konteks pemimpin. Oke, harus. Yang harusnya terjadi adalah Kapolri mengundurkan diri, Kapolda mengundurkan diri. Karena dia harus bertanggung jawab sebagai pemegang komando wilayah ketika peristiwa itu terjadi. Dan dia harus bisa antisipasi semua. Dia dikasih perangkat intelijen, perangkat penyadapan, perangkat keamanan, perangkat semua dia punya. Dan dia fungsinya Kamtibmas, kan itu. Jadi bagaimana aspirasi berjalan dengan baik, bagaimana ini diselesaikan dengan baik, dengan segala perangkat yang ada. Jadi sudah terukur lah seberapa boleh, jangan sampai ada nyawa melayang dan sebagainya. Di struktur polisi itu menjadi tidak sehat hari ini. Akibat Kapolri hari ini Pak Listio Sigit terlalu lama memimpin, sehingga jenjang-jenjang beberapa angkatan yang ada di kepolisian dia tidak bisa menjadi Kapolri, walaupun dia Adi Makayasa, walaupun dia punya prestasi apapun, itu kalah oleh dimensi politik. Kaitannya, saya belum paham kaitannya antara angkatan ini tidak dapat posisi yang diinginkan. Kan kekecewaan itu mengkristal. Maksudnya, sehingga tidak solid polisi itu. Oh, artinya masalah solidaritas berarti. Bukan solidaritas, soliditas. Soliditas. Kalau solidaritas kan kita ini beda. Iya, benar. Soliditas di kepolisian itu tidak kuat, rapuh dia. Oke. Ketika dia rapuh, bagaimana fungsi yang menjaga Kamtibmas ini rapuh, bisa menjaga Kamtibmas dengan baik. Kita jangan lihat yang terbuka ini semua garis komando taat, tidak. Karena di dalamnya itu sudah pernah terjadi bagaimana perebutan Kapolri itu tidak sesederhana yang dibayangkan orang gitu lah. Nah, karena ini terlalu lama, maka terlalu banyak angkatan-angkatan di dalam tubuh kepolisian itu tidak terfasilitasi bisa menjadi pucuk pimpinan tertinggi di angkatan itu, maka angkatan itu akan merasa kecewa. Begitu juga angkatan berikutnya juga nggak dapat kesempatan. Begitu juga angkatan berikutnya itu sampai 5-6 angkatan tidak mendapat kesempatan untuk bisa menjadi Kapolri. Dan ini antar angkatan ini dia punya soliditas yang berbeda, yang kuat. Nah, ini menumpuk. Nah, itu satu. Jadi dengan ada kejadian ini kemudian responnya adalah menyalahkan anak buah lagi, maka sebenarnya ya saran saya kepada Pak Prabowo, memang harus ada penyegaran di tubuh Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hari ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat rendah. Bayangkan hari ini papan tulisan markasnya Brimob itu di Polda Metro Jaya itu dibongkar oleh masyarakat. Dibongkar, logonya dibuka. Itu kan kebanggaan itu kan. Ya. Itu dibongkar. Artinya apa? Tingkat kebenciannya kan tinggi. Ini kalau secara sosial tidak segera dicermati hanya karena deal politik yang disebut dengan parcok lah, partai coklat lah, apa instrumen deal-deal politik yang pernah terjadi sebelumnya atau apa, sehingga ini dipaksa dipertahankan, maka si pemegang otoritasnya bisa berbahaya. Karena desain polisi di Indonesia ini beda dengan desain polisi di negara barat. Bedanya desain polisi di negara-negara barat dia di bawah Kemendagri. Kalau desain polisi di Indonesia itu di bawah presiden. Di bawah presiden kan. Sehingga ketika pengelolaan polisi ini tidak dilakukan penyegaran yang baik, penataan manajemen organisasi yang baik, dan pergantian dengan sehat, maka namanya pergantiannya sudah tidak sehat, maka ini sangat rentan bisa naik ke atas. Gitu. Nah, kalau hari ini kebenciannya dari DPR bertambah kebenciannya dengan polisi. Tinggal selangkah lagi bisa benci dengan presidennya. Kalau tidak segera dilakukan langkah. Ini satu ya. Jadi langkah karena hari ini akibat kejadian terlindasnya satu korban warga negara Indonesia yang kebetulan dari ojol, kemudian menimbulkan berbagai rentetan masalah, maka coba aja lihat demo di Jawa Barat, polisi digebukin sampai lari, polisinya lari. Polisi yang harusnya mengamankan lari dimusuhi oleh rakyatnya sendiri gitu loh. Nah, ini tidak baik. Nah, saya menyadari hari ini Kapolri terlalu banyak mengambil pekerjaan yang bukan porsinya polisi. Misalnya?
MBG dia ikut-ikutan. Urusan penyediaan makanan bergizi untuk murid itu, siswa juga ikut dia. Ketahanan pangan dia ikut. Dan terakhir yang saya kasihan sekali dengan para polisi yang di bawah ini, saya kasihan dengan polisi di bawah. Di tingkat polsek itu disuruh jualan beras. Wih, serius? Loh iya. Di Bali ada gitu? Di seluruh Indonesia. Jualan beras? Jualan beras, kan coba kita lihat. Bulog itu hari ini ada stok yang cukup tinggi beras itu, kalau terlalu lama nanti itu menjadi ini. Oh iya. Sekarang polsek pun dibebankan, selain dia harus menjaga Kamtibmas, dia melakukan kegiatan, dia juga harus jualan beras. Ngambilnya di Bulog. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang diambil untuk menyenangkan, mohon maaf ini Kapolri menyenangkan presiden, semua diambil. Jadi tupoksi utamanya dia nggak jalankan. Jadi ini penting, kenapa saya ngomong polisi agak lebih banyak? Karena Kamtibmas itu ada di polisi. Demo-demo ini yang berhadapan dengan polisi. Yang menjaga jangan demo segini, itu polisi gitu. Ketika polisinya tidak sehat kan menjadi jebol ini. Nah itu. Makanya menurut saya sudahlah Pak Listio Sigit lebih baik mundur atau memang diganti secepatnya untuk segera memulihkan kepercayaan masyarakat publik kepada polisi. Belum lagi pejabat-pejabat polisi yang suka bermain-main, membacking-backingin hal-hal yang negatif-negatif. Membackingin judi online lah, membackingin narkoba lah. Coba lihat. Belum lagi di Bali mungkin gas melon lah. Belum lagi dia backingin bule Rusia yang investasi di Bali lah. Kesibukannya itu kesibukan ngumpulin hal-hal yang pragmatis dan oportunis yang tidak tupoksinya dia. Ini mengkristalkan kebencian orang juga. Di atas begini, di bawah juga. Belum lagi setiap orang berhubungan kemudian dipersulit lah, diperas lah, di ini. Jadi ini akan sangat berbahaya. Dia bisa mengkristal. Itu dari satu posisi ya. Ini harus segera diselesaikan oleh presiden. Jadi ganti Kapolri, berikan penyegaran ulang, berikan kesempatan kepada angkatan-angkatan polisi yang berikutnya, sehingga ada spirit, ada harapan bahwa angkatan kepolisian berikutnya itu memang bisa jadi Kapolri. Jangan sampai terus-terusan jadi Kapolri begitu lama, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu tidak ada dalam sejarah. Nah, ini menurut Pak Pasa, kenapa Pak Listio ini lama gitu? Nah, kalau menurut saya sih lebih pada banyak pendekatan politik. Pendekatan politik. Dan itu tidak sehat. Karena polisi itu tidak ada urusan dengan itu. Tetapi faktanya begitu. Ini kita harus fair. Kemudian yang kedua, kalau ini masalah yang ingin cepat selesai, kembali yang tadi itu, akarnya ekonomi. Nah, hari ini kita jujur saja kontraksinya cukup lesu. Betul. Transaksi menurun drastis. Uang beredar berkurang. Kenapa uang beredar di masyarakat berkurang? Karena memang anggaran ke daerah mengecil. Contohnya begini. Pendapatan pajak di pusat menurun. Lalu untuk menaikkan pajak, pemerintah hanya berpikir bagaimana memungut pajak ke rakyat. Sebenarnya rakyatnya sendiri lagi lesu. Betul. Jadi akhirnya apa? Rakyat ini saya memilih pemimpin kok saya jadi peres terus. Beberapa negara itu chaos karena terlalu sering dan terlalu banyaknya varian pajak. Itu berapa negara itu banyak contohnya. Dan ini hati-hati. Nah, kasus PBB di berbagai daerah naik, kan? Itu kenapa mereka naik? Tidak semua salah bupati dan ini. Karena dana transfer daerah dari pusat itu dikurangi. Dana transfer pusat ke daerah dikurangi, sementara beban daerah itu untuk biaya belanja rutin dia sudah tinggi. Belanja rutinnya sudah tinggi, sudah nggak bisa diotak-atik itu. Belanja rutin itu karena gaji pegawai, operasional, apa itu udah pokok. Sisanya untuk membangun sedikit, semua janji kampanye banyak. Masyarakat akan minta. Jadi dari mana nyari duit? Yang paling gampang pajakin rakyat. Yang pajak rakyat semua merata apa? PBB. Hanya begitu. Itulah diambil. Yang kedua apa? PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi inilah yang menjadi ranah di daerah. Ambil contoh Bali. Udah sempat 7 triliun. Habis itu jadi 6,5. Hari ini target kan 5 triliun.
menurun. Kok bisa turun ya? Sementara pengeluaran Volume kendaraan padahal naik ya. sementara pengeluaran kan sama. Nah, ini kemudian ketika dia menurun, maka slot untuk membangun itu menjadi sedikit. Karena biaya rutinnya sudah tetap, mau dia naik dia tetap segini, mau dia turun tetap. harus selesai ini nggak Ya, mungkin. ya. PNS, ASN nggak digaji nggak mungkin. Biaya operasional. Jadi efisiensi. Ketika efisiensi di mana-mana, maka uang di bawah sedikit. Peredarannya berkurang. Ketika peredaran berkurang, pendapatan masyarakat paling bawah yang dari kegiatan itu dia nggak ada, sehingga warung apa semua mengecil. Semua ini akan menjadi bola salju ketika dia menyatu. Ya. Waduh, bahaya. Nah ini, di itu semua ujungnya adalah lesunya. Akarnya lesu ekonomi. Ya. Makanya tadi saya bilang, ini akan mudah dia seperti ilalang yang kering akan merembet terbakar ketika ekonominya terjadi seperti itu. Nah, sekarang ini kondisinya itu. Nah, pemerintah harus fokus itu. Bagaimana melakukan stimulan yang bisa menggerakkan ekonomi itu bergerak. Nah, oke lah bahwa makanan bergizi gratis itu membantu ekonomi level bawah biar iya. Tetapi desainnya juga terlalu banyak ke sana, yang lain juga tidak tercover. Nah, kenapa? Karena anggaran yang didapat negara mengecil. Nah, yang jadi masalah ada sekarang kan semua, sampai sekarang ada ide WA pun harus dipisahkan untuk bayar. Komunikasi WA itu harus dikenakan biaya. Itu kan diprotes juga, sedang digodok di DPR. Jadi semua berpikir apalagi yang bisa saya palak dari rakyat saya ya. Iya. Itu kan tidak baik. Sementara yang benar itu adalah apalagi yang bisa saya berikan rakyat saya ya. Dengan apa? Ambil yang dimana kaya. Misalnya nih, sumber daya alam kita. Kenapa tidak di sumber daya alam kita ini dilakukan peningkatan pendapatan dengan peraturan-peraturan yang lebih bagus? Di sini kenapa dilakukan kemudahan-kemudahan, relaksasi pajak lah, ada kemudian pembebasan apa? Di sini harusnya tidak usah. Yang namanya sektor tambang itu orang tinggal garuk itu udah dapat nikel, garuk dapat emas, garuk dapat perunggu, garuk dapat boksit, garuk dapat macam-macam lah, timah apa semua. Itu dikenakan lebih tinggi karena dia tinggal garuk saja. Nah, hasilnya ini baru gerakan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, baru begitu. Lah ini kan tanah yang untuk pangan ini kenain pajak. Padahal dia menanam padi saja hasilnya sedikit. Ya. Kena beban pajak lagi. Ya, oke lah Badung dibebasin untuk yang itu. Tapi daerahnya kan enggak. Tapi Padung yang untuk usaha dinaikkan sampai 3.500 kan. Ya. Kan tidak sehat juga gitu loh. Terlalu jomplang. Sementara mereka sama-sama warga negara juga kan. Nah, mestinya disparitas tuh jangan seperti itu. Kelihatan populis satu sisi tetapi memeras di sisi yang lain. Nggak bagus juga mendesain kebijakan sebuah daerah seperti itu. Nah, demo-demo ini kan kumpulan daripada orang-orang lapar juga. Betul. Apa yang terjadi kemudian kalau demo berikutnya? Kalau demo berikutnya chaos, maka meningkatlah kepenjarahan. Penjarahan gitu ya. Otomatis. Ketika penjarahan sudah terjadi, maka sudah tidak lagi demo. Tapi kerusuhan ada di mana-mana. Oke. Nah, kenapa? Karena orang saya nggak punya uang. Mumpung ada barang, ambil semua, ambil. Penjarahan di mana? Kalau penjarahan di mana rasa aman dah ada lagi. Hukum malam terjadi, udah yang kuat membahas. Ini negara dan aparat. Ketika kita aparat suruh turun, aparatnya dibenci. Habis ngelindas ojol. Ya. Jadi tidak teratasi semua Kacau, ini. ya. Nah, menurut saya ini tidak bisa dipandang remeh. Ya, saya mendengar opini-opini di media sosial, di YouTube dan lain-lain itu katanya demo sekarang ini agak aneh, Pak. Jadi biasanya orang-orang itu yang ada penggeraknya gitu. Sekarang justru yang dulu dukung Prabowo tiba-tiba mendukung demo ini gitu. Ada juga faktor yang mengatakan ini ingin menggulingkan Prabowo biar Gibran naik gitu. Nah, Pak Pasa melihat ada faktor begitu kah? Saya kira Atau organik ini ya? kalau ini demo jalan dua-duanya rubuh. Bukan satu. Oh, misalnya kalau Prabowo turun, Dua-duanya rubuh. Gibran nggak karena otomatis pemerintah naik gitu? Loh, Prabowo jatuh karena apa? Iya.
Kalau dia karena sakit meninggal dunia, Gibran naik. Tapi kalau dia paket nih sama-sama kebijakannya kayak ini kedua-duanya kan. Makanya turunkan Prabowo karena chaos Prabowo mengundurkan diri misal gitu. Ya naik wakil. Itu. Ya tapi kalau kondisi bahwa ini bermasalah dua-duanya jatuh. Dua-duanya jatuh. Nah, makanya itu menurut saya bukan di sana letaknya, tetapi ini bisa membesar karena semua perut orang itu akarnya ya. Jadi kalau orang sudah lapar, perut kesusahan ekonomi lah sebagainya, itu kemudian ditambah lagi didatengin aparat untuk dipalakin. Dipalakin karena pajak, dipalakin karena buka usaha dibilang ininya tak berizin lah, dipalakin baru buka usaha harus bayar royalti lah, dipalakin. Stres orang. Mau buka usaha belum apa-apa, yang di depan tuh orang mau malak. Jadi kebencian makanya tuh tanpa meledak. Penggerak yang terstruktur pun jadi ngumpul gitu karena kemarahan orang berbeda-beda. Yang punya kafe, yang punya warung, yang restoran, yang nyetel lagu yang kemarin mau dipidanakan, kemudian tersangkakan, yang punya usaha minuman belum ngurus izin BPOM pada minuman tradisional diperiksa, diperes, yang punya air bawah tanah baru dia ngebor sumur dicari aparat disuruh bayar kalau enggak jadi tersangka. Ini kan ngumpul di mana-mana korban-korban itu, kekecewaan tuh muncul. Gitu nah. Kalau itu mengkristal, apa artinya kalau rakyat sudah nggak percaya dengan aparat? Apa artinya rakyat nggak percaya sama pejabat? Apa artinya rakyat tidak percaya dengan wakil rakyat? Apa artinya rakyat kemudian tidak percaya dengan pimpinan-pimpinannya? Ya chaos. Nah, yang tiang penasaran juga Pak, karena Pak Pase mantan DPR RI, sekarang kan kepercayaan publik terhadap DPR RI itu makin turun ya. Artinya sampai ada bubarkan DPR gitu, nggak ada gunanya gitu. Nah, di mata Pak Pase sekarang ini DPR ini turunkah kualitasnya daripada zaman Pak Pase atau gimana sehingga masyarakat begitu? Karena masyarakat tidak pernah mendengar suara DPR itu memperjuangkan apa yang masalah mereka. Sepertinya semua berebut untuk berdekatan dengan kekuasaan untuk mendapatkan bagian kekuasaan. Jadi percuma dong, karena fungsi DPR kan pengawasan. Fungsi DPR pengawasan, menyelesaikan masalah. Tetapi karena takut mengkritik nanti nggak dapat jabatan, nggak dapat bagian partainya, sehingga dia sepi semua. Ini contoh lagi, DPD RI. Ketika dana transfer daerah berkurang 275 triliun gitu misalnya, nggak ada orang DPD RI yang berteriak. Padahal fungsi dia adalah wakil daerah. Sebagai wakil daerah, mestinya DPD RI melakukan manuver yang kuat, menolak pengurangan dana transfer daerah, karena itu daerah akan sengsara. Kalau daerah sengsara berarti kebijakan di kabupaten kota, kebijakan di provinsi dia akan kesulitan. Kenapa DPD nggak berani juga? Padahal dia kan tidak tergantung partai kan? Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Gitu loh. Pengalaman saya misalnya di DPD RI, kita harus berani meneriakkan itu gitu loh. Mana yang menjadi porsi daerah? Kenapa? Karena DPD ini didesain itu untuk menjaga kewilayahan kita, NKRI kita ini biar tersambung dengan baik. Kenapa begitu? Karena DPD ini tidak bisa diatur oleh siapapun kecuali si wakil daerah itu sendiri. Beda dengan partai. Walaupun ada banyak jumlah anggota DPR RI di sana, itu yang ditentukan oleh 9 ketua umum yang ada kursinya di parlemen. 9 orang aja. Tapi kalau di DPD itu 38 tambah 4. Segitu orang yang harus dikendalikan, tidak bisa. Nah, tetapi karena yang hari ini di sana tidak mengerti, bukan tidak mengerti, mungkin dia tahu tapi tidak berani bicara, atau dia kalau dia bicara tidak terdengar karena kapasitas dia tidak terlalu kuat secara nasional. Bisa jadi. Misalnya kalau saya masih di DPD RI, maka yang saya teriakkan tuh kami menolak adanya dana transfer daerah itu dikurangi 275. Yang harus dikurangi itu yang Kementerian Pusat. Daerah jangan. Karena ini menyangkut NKRI dan menyangkut uang yang ada di pelosok di Talaut, pelosok yang ada di Teluk Sapi di NTB, atau yang berjauhan lah, atau di Yahukimo, ada di Puncak Jaya, ada yang sampai ke situ duit-duit itu biar sampai gitu loh. Kalau di kementerian kan di Jakarta aja mayoritas, baru dibawa ke daerah.
Nah, ini harusnya DPD mengambil porsi dalam sidang paripurna secara resmi menolak. Karena di sana kan DPD ada kewenangan memberikan pertimbangan terhadap APBN. Di APBN lah diatur itu. Mestinya dia mengambil sikap keras di situ. Sehingga paling tidak dari 275 itu dinego hanya 75 saja dikurangi, 200 kembali. Kalau 200 dibagi ke 38 provinsi kan masih bisa napas lah. Misalnya nih, dari bagi-bagi, dari itu mungkin Bali dapat tambahan 800 miliar gitu misalnya dari lobby-lobby itu. Dana tambah 800 miliar itu kalau dibagi Karangasem dapat 30, Bangli dapat 20. Itu terasa sekali di situ. Tapi kalau 30-20 di Jakarta kan enggak terasa dia. Nah, ini tidak bunyi, padahal dana transfer daerah sebanyak itu dia bisa menggerakkan kabupaten itu secara ekonomi. Nah sekarang kabupaten itu lesu juga, Karangasem lesu, Bangli lesu, semua lesu karena dana perangsang untuk tingkat dinamika pertumbuhan ekonomi dia berkurang. Nah ini yang tidak dibaca. Lalu apakah ada kaitan begini Pak? Semakin banyak anggota DPR RI yang harusnya menyuarakan aspirasi masyarakat itu memilih untuk adem ayem saja, diam karena mereka tahu ini nggak akan mempengaruhi, saya akan naik lagi 5 tahun lagi, nanti dekat-dekat pemilu kita guyur aja bansos atau apa kayak itu duit gitu beres kita gitu. Apakah itu faktor salah satunya mungkin ya? Bisa. Mungkin besar sekali pengaruhnya. Karena apa? Untuk apa saya vokal kalau saya berisiko? Lebih baik saya diam. Cukup apa yang ada saya rawat jaringan secara langsung saja. Tapi kan dia tidak menyelesaikan. Makanya ini kembali lagi karena rakyat sudah memilih formasi seperti sekarang. Ini kan pilihan rakyat. Iya, sistemnya ini pilihan rakyat ya. Iya, orang-orang yang duduk di situ kan pilihan rakyat. Mereka juga milih. Gitu. Mereka milih sehingga kalau Anda sekarang kecewa misalnya gitu. Kalau Anda kecewa, kan kecewa nih kan Anda nggak boleh kecewa karena ini kan pilihan Anda. Terus misalnya bagi yang golput? Ya, golput kenapa Anda nggak pilih yang lebih bagus? Kenapa yang golput? Gitu? Iya, kenapa nggak pilih yang bagus? Karena ya. Sistem demokrasi itu sampai kapanpun legislatif harus ada, eksekutif harus ada, yudikatif harus ada. Itu negara demokrasi. Kalau mau diganti, bubarkan DPR, memang nggak bisa. Karena negara kita negara demokrasi, kecuali menjadi negara aristokrasi, menjadi negara kerajaan, iratu. Kalau ada ratu-ratu yang mulia bisa jadi. Tapi siapa yang mau jadi ratu kan nggak ada. Maka demokrasi pilihannya. Kalau demokrasi ada, legislatif, eksekutif, yudikatif harus ada. Nah, ketika milih legislatif yang tugasnya ngawasin eksekutif orangnya yang penting ngasih uang itu aja, ya maka dia diam. Ngapain saya banyak ngomong? Ya. Saya lebih baik lobby pemerintah saja, walaupun pendapatan negara berkurang, yang penting saya masih bisa bergerak kan. Akhirnya pikirannya saya tidak berpikir dia wakilin siapa. Nah, ini memang pilihannya, makanya menurut saya ya kembali lagi. Kadang-kadang daya ingat kita kan rendah. Ketika mau pemilu, kadang man satu tali dia pilih. Ketika nyesel sumpah serapah, padahal yang dipilih itu ya itu. Ya sudah, kalau pilihannya itu ya resiko. Itulah paradoksnya ya masyarakat sekarang. Padahal kalau dia mau pemilih yang cerdas, maka dia akan mendapatkan pemimpin yang bijak. Tapi kalau pemilihnya nggak cerdas, ya maka dia akan dapat pemimpin yang licik. Inilah resiko. Kalau konteks Bali, resiko berpikir serap panggang serap tunu berarti. Ini yang penting ada kan itu. Padahal kan tidak begitu. Ya, betul. Ketika yang duduk itu orang yang mengerti masalah, yang duduk itu punya keberanian untuk bicara, yang duduk itu berani mengambil resiko, yang duduk itu bisa berani menyuarakan, maka gaungnya itu akan mempengaruhi kebijakan. Betul. Tapi kalau dia diam kan pemerintah menganggap aman. Ya. Maka dia ambil kebijakan itu padahal nggak populer. Makanya saya heran. Saya sudah coba searching. Ini terkait dengan pengurangan dana transfer daerah ke daerah. Ini wakil daerah nggak ada bunyi. Nggak ada kebijakan harusnya politik. Yang ngomong DPR RI atau DPD? DPD harusnya. DPD yang harus protes. Karena dia wakil daerah. Jadi DPD jangan sibuk ngurusin jalan desa yang rusak. Itu porsi dia. Porsi dia adalah itu.
Bagaimana dana transfer daerah? Karena hubungan keuangan pusat daerah itu menjadi tanggung jawab dia. Otonomi daerah menjadi tanggung jawab dia. Jadi bagaimana otonomi daerah semakin kuat itu harus diteriakkan oleh DPD. Nah, di mana dia meneriakkan waktu sidang paripurna DPD biar dinaikkan menjadi keputusan paripurna DPD. Kalau keputusan paripurna DPD keluar, gaungkan itu ke publik, kirim surat ke presiden, kirim surat ke DPR bahwa DPD menolak APBN tersebut karena mengurangi dana transfer daerah. Jadi krisis politik dia. Nah, harus berani melakukan itu. Nah, kalau berani melakukan itu, baru politik itu akan berjalan sesuai tupoksi dia. Daerah diwakili oleh DPD, rakyat diwakili oleh DPR. Nah, tapi kalau tidak, ya nggak ketemu. Nah, jadi ini yang tidak ketemu, jadi ekonomi menjadi lesu, kemudian kepercayaan kepada aparat di sektor Kamtibmas juga menjadi berkurang. Kekecewaan meningkat, kemudian rakyat dipalakin. Jadi gini, sudah nggak dapat pendapatan, benalih orang yang mau memeras dia, kan emosi orang kan jadi tinggi. Nah, kalau ini terkristal dalam kumpulan jumlah banyak, ya meledak. Inilah demo yang terjadi sekarang ini, semua pada turun ke jalan spontan banyak itu ya. Selain ada tunggangan-tunggangan ini kan, ya politik itu hanya apa ya? Demo itu siapa memainkan siapa juga. Air yang jatuh yang begitu banyak ke jalan ini mau diapakan ini tergantung yang ngelola. Ini lagi satu Pak. Saya penasaran ini. Ini boleh Pak jawab, boleh di cut nanti boleh nggak? Dia penasaran aja karena banyak versi ini soalnya kan. Berapa sih sebenarnya take home pay kalau jadi DPR RI itu? Ada soalnya kan Krisdayanti ini dibilang, Mahmud bilang sampai 2 miliar lebih gitu. Terus yang beredar datanya 100 gitu. Sebenarnya jadi gini, kalau saya waktu di DPR maupun DPD, berapapun yang diatur itu kita tidak pernah bicara soal rapat apa. Kita harus begini, enggak ada. Boleh cek rekaman saya. Itu sudah, pemerintah sudah berhitung, bahkan di zaman saya itu lebih tinggi DPRD DKI daripada DPR RI. Wah, lebih tinggi? Lebih tinggi. DPRD DKI lebih besar sekarang ya? Lebih besar, ya sekarang lebih besar. DPRD DKI itu lebih tinggi daripada DPR RI, TOMP-nya. Kenapa? Nah, itu lagi. Karena memang dana dia besar. Kemudian dia hanya ngelola seperti dan standarisasi dia pakai di Menteng, tempat tinggal di Menteng, biaya rumah misalnya itu pakai di situ. Itu satu. Yang kedua, saya kaget ketika dibilang misalnya hari ini uang perumahan 50 juta. Zaman saya itu sekitar 16. Oh, jauh lebih besar sekarang berarti ya? Ya. Yang 50 juta. Bener gaknya 50 saya nggak tahu. Tapi zaman saya itu 16. Itu pun setelah dapat rumah itu tidak dapat. Oh, sekarang kan ditukar kan? Jadi waktu saya misalnya di DPR, saya pertama kali masih di apartemen, sewa apartemen. Sewa apartemen itu sekitar waktu itu 7-8 jutaan lupa. Kita sewa, tapi kan kita tambah biaya listrik semua kan. Nah, sewa apartemen, kita dikasih bulannya sekitar 16. Kan itulah kita kelola jadinya kan. Jadi saya tinggal dengan staf saya, apa aja kita jajan rumah orang dari Bali datang kan. Nah, setelah kemudian berapa bulan? 5-6 bulan, saya belum mulai ngerti. Kemudian bosan juga kita tinggal di apartemen kan. Nah, ternyata Kalibata sedang direhab. Sehingga orang semua dapat uang perumahan 16 juta itu. Lalu saya bilang, bisa nggak saya dapat rumah? Akhirnya ada rumah di perumahan lain di Ulu Jami namanya, perumahan Ulu Jami. Di Permata Mediterania, di Pos Pengumben. Akhirnya saya ambil rumah. Ketika saya ngambil rumah, maka uang perumahan hilang. Oh iya, okay? Iya. Karena rumahnya tinggal, ya sudah, kita tinggal di rumah itu. Fasilitas semua ada, tempat tidur standar lah, semua udah ada. Udah kita tinggal di situ. Semua yang tinggal di situ tuh, yang ambil rumah, yang nggak dapat uang perumahan. Nah, hari ini perumahan yang ada di Kalibata itu kan sudah
diserahkan kalau nggak salah untuk perumahan rakyat. Yang dengan ya Kalibata City itu ya? Kalibata ya? Uni Emirat Arab dulu. Emir okay. Siapa yang itu kan ada kerjasama dengan Qatar apa. Pokoknya salah satu negara di Timur Tengah lah. Investornya itu diubah untuk penyediaan rumah rakyat dengan bentuk mungkin kondominium atau apartemen atau apa. Semua itu. Nah, atas kebijakan itu kemudian anggota dewan itu diberikan uang perumahan. Kan wajar di uang. Hanya besarannya itu saya nggak ngerti. Mungkin saja sekarang harga sewa juga meningkat. Karena dia kan kadang-kadang kan kalau misalnya dari Papua, dari NTT, dari Bali sebenarnya kalau dia belum punya rumah di situ kan dia juga menyiapkan rumah untuk staf-staf dia. Walaupun tidak dimasukkan di situ, mungkin disatukan di situ. Nah, itu kira-kira. Kalau gaji kalau nggak salah 4 juta sekian kok. Nah, artinya Pak mungkin pernah mendengar statementnya Krisdayanti ya? Nah, itu benar itu yang dibilang Krisdayanti semua itu? Krisdayanti itu dia salah memposisikan berapa uang yang melekat kepada dia sebagai anggota yang tidak dia boleh nikmati dengan yang mana yang dia boleh nikmati. Oh, dia simpulkan semua itu. Itu seakan punya dia. Oh, padahal itu uang yang harus diberikan. Misalnya gini, saya itu kalau nggak salah sekitar 60-an. Waktu itu. Yang untuk sendiri. Untuk kita tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, apa semua itu kan. Take home pay-nya lah itu ya. Bayangkan di daerah itu ketua komisi itu dapat mobil. Oh, oke. Saya jadi ketua komisi 3 nggak dapat. Di daerah waktu itu? Oh, di daerah sekarang aja dapat kok. Dulu masa nggak dapat? Nggak dapat. Saya ketua demi Tuhan. Yang sekarang dapat kan pasti kan? Kayaknya enggak. Oh, jadi mekanisme itu beda. Oh. Hanya pimpinan saja itu dan kesekjenan yang dapat mobil dinas. Oh. Ketua komisi itu nggak dapat. Oke. Jadi ketua komisi nggak dapat. Mitra kita Kapolri datang mobilnya berapa? Jaksa Agung datang mobilnya berapa? Ya. Jadi itulah. Tapi kita tidak merasa minder karena sebenarnya bukan itu sebenarnya membuat kita besar atau tidak, tapi keberanian kita bicara di forum rapat sebenarnya gitulah. Betul. Makanya mobil saya ketika di sana semua mobil bekas. Kenapa? Hanya mobil bekas yang mampu kita beli. Gitu. Jadi kadang saya beli Innova bekas. Uang dipakai nyicil apa? Kan kita dapat uang transport. Uang transportasi itulah kita pakai nyicil. Setelah laku itu baru kita beli Fortuner Beli Fortuner juga bekas. Nah, contoh nih, ini kenyataan. Saya jadi DPR 2010, 2011 saya beli mobil Fortuner. Yang saya beli mobil Fortuner tahun 2005. Karena harganya ini ketika hitung cicilannya masuk dengan uang itu. Itu yang kita pakai. Kan yang penting fungsinya. Iya. Tahu juga ngabu Fortuner walaupun tahunnya lama bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Nah, kalau pengusaha-pengusaha besar itu kita pikirkan otak kita rusak. Makanya drop kita mobil kan udah parkir, udah ketika kita jalan sama sudah. Mau dia orang kaya orang ini sama. Nanti di ruang sidang lah yang bedakan kita. Mana berani berbicara, mana punya kemampuan bicara, mana konsepnya kuat kan itu. Nah, jadi itu posisinya. Sehingga kalau 4 juta sekian itu yang dihitung sebagai gaji pokok. Itu kan gaji pokok kan. Makanya yang tadi itu adalah tunjangan. Akhirnya saya bilang sekitar 60-an waktu itu. 60. Sekitar 60-an. Tapi kok ada yang bilang sampai itu mungkin yang Pak maksud itu omongan Krisdayanti, Mahfud itu benar, cuman misalnya ya ini kan kadang-kadang orang mungkin dia biasa pakai manajer atau apa, berapa uang masuk gitu loh. Padahal uang masuk ini kan ada yang pertanggungjawaban. Misalnya nih, uang reses. Uang reses itu uang yang tidak untuk si anggota dewan. Tapi uang yang dikelola oleh anggota dewan yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan. Jadi makanya ketika dia reses, ketika dia pulang ke daerah, maka dia itu kesempatan dia berinteraksi dengan daerah. Disitulah kemudian kalau anggota dewan tuh ada bertemu dengan kelompok tani, dia bertemu dengan masyarakat ini, terus dia nyumbang, menyiapkan makanan, itulah dana itu dipakai. Tapi dana itu nanti dipertanggungjawabkan.
Berarti di sana bisa ada celah mainnya berarti oknum-oknum. Ya, gitu. kalau mau main di mana aja bisa. Sekarang kan kegiatannya kan harus ada dan semakin lama itu semakin rigid pertanggungjawabannya. Kalau dulu lumsum, yang penting ada kegiatan, ada stempel, selesai. Sekarang tidak, ada fotonya, uang konsumsinya berapa, transport berapa, itu mulai lebih rinci. Harus jelas ya. Itulah yang dipertanggungjawabkan. Dia harus jalan 15 titik gitu misalnya. Kalau dalam satu titik dibiayai 20 juta, berarti 20 juta kali 15 titik, segitu dia dapat uang ketika reses. Kalau resesnya 4 kali, kalau resesnya 5 kali tinggal dikalikan. Jadi besar ya angkanya. Dapat uang sekian M kan gitu jadi. Nah, berapapun sekarang kan cara berpikir gini, berapapun dipasang kalau kita bersyukur maka itu cukup. Berapapun diberikan, berlebih berapapun kalau kita merasa kurang, maka itu kurang. Pembahasan undang-undang itu katanya ada fee-nya juga. Semua. Rapat itu ada uang rapat. Itu. Makanya tujuannya mungkin biar orang rajin rapat. Itu pun tidak banyak orang ikut rapat. Udah ada gitu pun tidak. Karena mereka rata-rata kan pengusaha-pengusaha besar. Uang-uang segitu kan uang-uang kecil. Kecil bagi dia ya. Gitu, uang-uang kecil itu. Jadi sebenarnya tidak bagi seorang kayak saya mungkin itu berarti gitu loh. Sehingga saya berusaha rapat, paling tidak di dalam rapat tuh ada aja. Kalau ada rekaman suara saya hadir pasti ada suara saya. Saya memberikan pemikiran apa yang saya ketahui tentang hal itu. Baik mewakili daerah saya atau mewakili kemampuan saya atau kepentingan masyarakat luas pasti ada. Kalau kita kunjungan kerja itu pasti ada. Dan itu sama SPPD dan sebagainya itu perjalanan. Hanya bedanya kalau staf kita ad cost, kalau kita lumsum. Lumsum itu artinya kita tidak terlalu detailkan. Kenapa? Karena hak protokoler kita. Karena hak protokoler itu kan berbeda dengan staf kita. Kalau staf dia ad cost berapa pengeluaran real segitu. Kalau kita diancarkan dia. Pesawat sekian, penginapan sekian, ini sekian gitu. Jadi begitu. Nanti uang harian sekian. Katanya ada dana pokir itu besar katanya. Kalau zaman saya nggak ada. Zaman Pak nggak ada. Saya belum ada. Zaman saya nggak ada. Jadi itu ada. Makanya ketika orang berpikir, ya saya tetap begini aja. Gitu loh. Ya bersyukur ya kita berasal dari ada orang tua, sudah punya rumah, ada ini. Jadi tidaklah terlalu ini gitu loh. Ya kita pernah jadi advokat sebelumnya. Jadi untungnya saya bersyukur sekali ketika saya duduk di dewan, saya sudah selesai punya rumah, sudah. Kalau enggak gitu kan berat ya. Tuduhannya begini begitu kan gitu. Makanya ketika dulu misalnya ada masalah, ini agak melebar jadi ngomong dewan ya, karena DPR soalnya disoroti peningkatan. Ketika saya misalnya membela Anas Urbaningrum dalam konteks pilihan politik karena dia dikriminalisasi dalam konteks korupsi itu, saya bela dia. Orang kan mengira saya memegang uang banyak dan sebagainya. Kan ditelusuri saya. Orang saya lawan kekuasaan. Semua saya tahu, teman saya di BPN cerita. Ini data apa saya dicek. Ya semua perolehan yang saya dapat ya semua wajar. Mau dicek ke PPATK, ya udah gitu-gitu aja. Karena kita udah berpikir kalau kita dimulai dengan rasa syukur, maka yang ada ini sudah cukup gitu. Kalau kita dimulai dari rasa kurang membandingkan dengan yang lebih ini, ya malu kita. Kenapa? Karena penampilan kita itu memang apa ya? Orang pakai baju jujur aja di Senayan itu satu sama lain itu bajunya yang satu bisa mahal sekali, yang satu biasa aja. Nah, sekarang problemnya adalah apakah karena baju berbeda, kualitas dan harga, lalu otaknya yang mahal bajunya itu akan otaknya lebih bagus? Enggak juga. Malah banyak yang aktivis itu yang lebih kuat gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau hari ini pendapatan meningkat, sebenarnya saya nggak tahu karena udah lama ya. Kalau menurut Pak Pasa, gimana cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR ini gitu? Ada nggak masih harapan ini gitu? Ada. Caranya gimana misalnya? Dimulai dari pemilunya dulu. Pemilunya dulu. Pemilunya sehat, yang milih sehat, yang dicalonkan sehat. Maka hasilnya sehat. Tapi kalau kemudian yang milih yang penting dapat beras, yang penting dapat bekal, nggak peduli siapa, lalu ketika hidupnya susah dia marahi wakilnya. Orang kamu yang milih wakil yang begitu juga partainya ngajukan orang yang kira-kira gelem-geleman, ya kan susah juga.
Jadi yang namanya legislatif itu tugasnya apa? Kan itu dulu. Fungsi pengawasan. Berarti kita harus cari orang yang peka. Orang yang peduli. Orang yang punya rekam jejak, punya kepedulian di bidang sosial, di bidang kemanusiaan, di bidang lingkungan. Maka dia peka karena dia mau fungsi pengawasan. Dia harus bisa memotret problematika. Yang kedua, legislasi. Fungsinya DPR itu legislasi, membuat aturan. Berarti dia harus orang yang selalu bicara pakai dasar, punya kemampuan analisa yang bagus, punya kemampuan menyerap kebutuhan aspirasi rakyat dengan bagus. Dia bisa memformulasikan dengan bahasa yang cocok dalam undang-undang. Dia harus punya kemampuan ini. Yang ketiga, dia kemampuan budgeting. Kemampuan untuk mengetahui apa kebutuhan daerahnya, pembangunan daerah, dan berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk dia teriakkan di situ, minta anggaran itu dibawa ke situ. Nah, kalau kita mencari wakil rakyat yang tidak ngerti tiga-tiganya ini, lalu dia nggak bisa bekerja, jangan salahkan dia, salahkan kita juga kenapa milih yang kualitas begitu. Iya. Orang sudah tidak bisa buat undang-undang, kita suruh buat undang-undang, hasil undang-undangnya jelek, lalu kita marah-marah, baru kita terikat. Ya kan susah. Apalagi di Bali kan. Weh. Ya tiba-tiba ada perda yang hanya hitungan hari selesai gitu. Dianggap ini kualitas bagus. Ya saya pernah. Saya salah satu anggota pansus undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang bagaimana cara membuat undang-undang. Itu jadi ada undang-undang. Ada undang-undang khusus untuk mengatur bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana cara membuat undang-undang, membuat PP, membuat perpres, membuat perda, membuat itu. Saya pernah ikut di dalamnya dan aktif. Kalau kita cari rekamannya tuh pasti kelihatan keaktifan saya juga. Walaupun waktu itu saya masih baru. Kalau mungkin sekarang mungkin akan lebih mendominasi lah. Kalau dulu kan kita masih baru kan, masih ada PKW biasa orang Bali kan. Tapi kita masuk dalam pemikiran penting. Di situ kita tahu mana perda yang benar, mana perda sulap-sulapan. Yang namanya perda, yang namanya undang-undang itu harus ruang publiknya harus dibuka lebih luas. Kenapa? Karena aturan itu akan melibatkan, mengikat masyarakat gitu loh. Ini tiba-tiba ada buat perda sosialisasi ke masyarakat nggak pernah, isinya apa kita nggak tahu. Tiba-tiba udah disahkan jadi perda mengikat kita. Undang-undang juga sama. Kita undang-undang bermasalah, komplain. Lihat, yang wakil rakyat Anda yang nggak bisa buat undang-undang, Anda pilih gimana? Sebenarnya harapan publik terhadap DPR RI ini sebenarnya menyelesaikan undang-undang perampasan aset itu salah satunya. Memang tidak bisa Pak ya di bisa. Kata Bang Pacul kan, izin dulu sama Korea, ketua partai. Emang begitu kondisinya ya di DPR RI. Jadi gini. Membuat undang-undang itu kan di dalam undang-undang pembentukan peraturan undangan yang saya buat itu, yang saya ikut di dalamnya itu kan udah diatur. Dia setiap undang-undang harus dibuatkan dalam bentuk prolegnas, program legislasi nasional. Dibuat di situ dulu, masuk di situ. Setiap tahun masa sidang maka ditentukan mana yang jadi prioritas. Mana yang jadi prioritas, maka itu yang dipilih. Sama dengan undang-undang Provinsi Bali. Undang-undang tentang Provinsi Bali itu pertama kali muncul di prolegnas adalah ketika masa saya jadi ketua panitia perancang undang-undang di DPD. Saya rapat bersama menteri, saya rapat dengan DPR, balik DPR, di situ kita berdebat, masuklah. Kalau nggak salah itu nomor 27 RUU tentang Provinsi Bali. Itu perdebatannya panjang, tapi sudah masuk prolegnas. Tapi kemudian kan saya berhenti kan. Nah, waktu itu kita galang di Bali, respon nggak begitu bagus. Nah, akhirnya di zaman Pak Koster barulah berproses. Bisa kemudian itu menjadi, dan itu bersamaan dengan penataan ulang undang-undang pemerintah daerah di provinsi yang lain dan di kabupaten yang lain. Jadi bukan hanya undang-undang tentang Provinsi Bali aja loh ya. Jadi banyak provinsi itu diperbaiki. Kenapa? Karena mayoritas provinsi itu dibentuk ketika zaman Undang-Undang Dasar sementara diberlakukan, termasuk Bali, NTB, NTT. Jadi semua undang-undang itu diperbaiki, Kalimantan diperbaiki, termasuk Bali. Hanya kita saja nggak monitor, padahal itu semua gitu. Nah artinya apa? Begitulah tahapannya. Kalau undang-undang tentang perampasan aset itu sudah masuk prolegnas enggak? Setelah masuk prolegnas sudah dimasukkan prioritas enggak? Kalau sudah masuk prioritas maka otomatis dia bisa bentuk pansus atau bentuk panja. Buatlah itu. Enggak, yang saya mau tanyakan
dampak jika undang-undang perampasan aset itu disahkan itu terhadap DPR itu, kata Bambang Pacul kok seakan-akan DPR itu akan miskin atau tidak akan terpilih lagi gitu. Enggak juga. Wah, itu kalau menurut saya enggak. Undang-undang judulnya undang-undang tentang perampasan aset, isinya apa? Oh iya, isinya dulu kan isi yang mengikat kita ini kan bukan judulnya tapi pasal dan ayatnya. Oh iya. Pasal dan ayat. Nah, kalau misal perampasan aset itu sebenarnya undang-undang tipikor sekarang sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Semua barang orang udah bisa disita. Undang-undang tentang PPATK juga ada. Tindak pidana pencucian uang kan sudah ada undang-undangnya. Itu kan sudah diatur, bisa disita juga. Sekarang kan intinya kan ini jadi gimmick saja. Ini padahal kalau mau aparat penegak hukum tegas, pakai undang-undang tipikor, pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang, sudah selesai itu. Manfaatkan PPATK, kelacak tuh duitnya ada di mana, sita semua. Oh, masalah mau nggak mau aja berarti sekarang ini. Sebenarnya kan di sana, tapi memang akan lebih kuat lagi kalau ada undang-undang tentang perampasan aset. Ini lebih tegas lagi. Mungkin dibuat jalur yang lebih shortcut, lebih bypass, agar aparat penegak hukum ambil dulu barangnya semua. Tidak ada celah gitu. Mungkin itu yang diharapkan oleh masyarakat. Itu kan tinggal nambahin saja. Tinggal namain saja. Itu kalau orang sudah tidak akan bermain hal-hal yang ini kan sebenarnya tidak ada masalah. Yang ketakutan itu sebenarnya eksekutif. Oh, justru eksekutif yang ketakutan. Iya kan, yang ngelola APBN kan ada di eksekutif. Dulu ngelola APBD siapa? MD yang terus gencar ini ingin kapan ini perampasan aset, kemudian Bambang Pacul menolak. Seakan kan DPR yang tidak setuju. Bukan. Sekarang saya mau tanya. APBN itu paling banyak dikelola oleh siapa? Bukan oleh DPR. Oh iya. DPR itu hanya ngawasin. Bukan oleh DPRD. Misalnya duit APBD Bali gitu misalnya. Yang ngelola siapa? Gubernur. Bukan DPRD. DPRD dapat anggaran, DPRD anggaran untuk DPRD. Sama dengan dinas, sama dengan Bapeda, sama dengan di situ kementerian, semua dapat anggaran juga, lembaga dengan kementerian itu semua dapat. Nah, di situ dia kelola. Masalahnya ada postingan Jokowi, ada beritanya Jokowi sudah mengusulkan ke DPR katanya undang-undang perampasan aset gitu. Nah, makanya siapa yang sebenarnya nggak mau ini gitu kan? Sama dengan undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Itu kan dari dulu sekali. Kita berapa kali dorong waktu DPD kita dorong. Sudah pernah zaman kita DPD itu sudah pernah ada pansusnya di DPR. Tapi mandek juga diam. Tahu kenapa? Karena kalau masyarakat hukum adat itu kuat, itu pengusaha-pengusaha besar yang menguasai aset-aset itu ketakutan. Tanah tambang tuh banyak tanah rakyat, tanah adat, hutan adat tiba-tiba dijadikan daerah tambang gitu. Jadi itu yang banyak. Jadi saya kira memang bukan di sana sih letak masalah gitu loh. Undang-undang tentang perampasan aset itu akan memperkuat undang-undang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang tipikor. Iya, tapi kalau nggak ada ini, kalau aparat tegas ini juga udah cukup. Tidak pidana pencucian uang tuh layer ke-7 pun masih bisa dikejar. Duitnya si A, si Pak Erwin ke siapa kemana masih bisa dikejar, Win. Karena PPATK punya alat untuk mengejar itu. Makanya disitulah ada istilah tidak pidana money laundering. Dapat uang dicuci jadi restoran, uang ini. Tapi kan bisa dilacak itu. Kewajaran transaksi apa bisa dilacak. Nah, itu. Tapi saya kira kekecewaan terhadap DPR hari ini karena fungsi DPR memang tidak berjalan secara ideal. Terlalu manut dengan pemerintah. Yang sehat itu adalah pemerintah ini diawasi oleh DPR, ada penyimpangan diadili oleh yudikatif, ini baru sistem itu berjalan. Nah sekarang, sekarang DPR takut, semua ikut di presiden, DPD takut, semua ikut di presiden, ya sudah. Itulah yang menyebabkan masyarakat bubarkan saja kalau begini gitu. Ya seperti tidak ada manfaatnya gitu. Itu makanya. Lalu dipertontonkan joget-joget dengan penghasilan tinggi. Kan masyarakat tuh yang di sisi yang lain, si masyarakat tuh lihat orang joget-joget, di sisi yang lain dia didatangi sama petugas pajak. Didatangi lagi sama Dirkrimsus lagi bahwa ini jualan Anda tidak ada mereknya. Ini royalti Anda setel musik nggak bayar. Ini kan stres orang. Penghasilan nggak seberapa.
viralnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang seakan-akan mengecewakan masyarakat bertubi-tubi itu yang menjadi letupan berarti. Iya, dia mengkristal mengumpulkan energi pemberontakan untuk luapan kekecewaan lah. Iya, Makanya itu yang saya tidak bilang, kalau untuk jangka pendek ini saya harapkan sih kalau pemerintah pusat mengambil inisiatif, pertama yang menyangkut fungsi Kamtibmas disehatkan dulu, biar rakyat kembali percaya dengan polisi, ganti struktur atas dan beberapa yang di bawah diganti, disegarkan sehingga trust tuh muncul lagi. Karena ada angkatan baru pasti ingin membuktikan diri lebih baik. Betul. Udahlah deal-deal politik kasih kompensasi yang lain dulu lah. Jadi polisi harus diselamatkan. Gitu loh. Yang kedua, ekonomi harus segera disehatkan. Kalau ekonomi tidak disehatkan maka ini semua akan membesar. Harga beras naik, oke, petani untung nggak? Kalau dia untungnya di distributor, untungnya di tengkulak, petani sakit hati, masyarakat yang beli beras juga sakit hati. Sisi yang lain ada hampir 1,2 triliun duit beli beras yang berasnya mau rusak. Kalau lewat 2025 beras itu rusak hari ini. Muncullah kebijakan apakah terkait atau tidak, tapi kalau saya melihat kok terkait ya. Polsek jualan beras. Kan kasihan. Kasihan polisi yang di bawah akibat di atasnya begitu. Makanya menurut saya atas diganti. Coba tidak ada satupun anggota Komisi 3 berani bicara begitu. Kalau saya berani. Kenapa dia nggak berani? Ya itulah saya tidak ngerti. Karena dia menganggap kalau mengkritik itu berarti menyerang pemerintah. Padahal kan enggak. Kita memberikan saran. Saya pernah memberikan saran. Ketika saya ketua Komisi 3. Kasus Bali Nuraga di Lampung. Ya. Di mana ada konflik antara warga lokal Lampung dengan warga Bali Trans yang dari Bali Nuraga. Begitu kejadian, masih orang pengungsian, saya datang ke sana dengan teman saya juga yang dapil Lampung dengan semua, kita rapat di Polres Lampung Selatan. Rapat, kita putuskan bahwa keinginan masyarakat di sana adalah kembali ke desa itu. Walaupun ada keinginan untuk mengusir mereka, hanya saya ambil sikap tegas, kembali. Pada saat itu sebenarnya Kapolda Lampung itu akan menjadi Kapolda Jabar. Karena Kapolda Jabar Pak Putut sudah menjadi Kapolda DKI, Kapolda Metro. Ini kosong. Ini sudah ditunjuk. Tinggal pelantikan aja. Tinggal waktu pelantikan meledak kasus itu. Saya bicara sama Kapolri. Pak Kapolri, kalau Bapak lantik Kapolda Lampung menjadi Kapolda Jabar, di atas 14 nyawa orang yang meninggal karena kegagalan dia mengendalikan masyarakat, maka saya menolak. Karena saya bilang, yang terjadi batal. Kan harus berani bicara. Karena itu kan perlu percaya diri juga. Memang bintang banyak gitu loh. Tapi ya bintang-bintang. Tapi kan kita punya fungsi pengawasan. Punya fungsi yang, kenapa? Jangan sampai orang sudah gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena sebelum kejadian saya sudah telepon ke Polri waktu itu. Saya sudah telepon petinggi polisi dan saya katakan, Pak, tahun lalu di Sidomulyo kejadian seperti ini. Rumah terbakar ini. Tolong ini antisipasi biar jangan meledak. Tapi tetap meledak. Berarti apa? Antisipasinya kurang kan? Masa kita yang jauh bisa tahu? Kita udah ingatkan. Karena kita fungsi pengawas udah jalan. Ketika itu gagal, maka kita yang di depan mengatakan ganti. Kalau sekarang, kalau saya masih ketua Komisi 3, saya akan bilang, ganti Kapolri. Kelamaan dan sudah gak sehat. Ini momentum biar Polri lebih baik polisi ini dicintai rakyat kembali, karena polisi ini sangat penting di negara manapun. Polisi itu penting, polisi penting. Tapi pejabat-pejabat polisi yang korup, pejabat-pejabat polisi yang menjadi centengnya pengusaha-pengusaha gelap, itu dibersihkan gitu loh. Polisi-polisi yang bandar narkoba bersihkan, polisi-polisi yang backingin judi online bersihkan. Jadi polisinya sehat lagi. Itu otoritas ada di presiden. Nah ada satu pun yang bicara pada kondisi kayak sekarang. Apakah presiden tidak ada yang memberi masukan seperti Pak Pasek ini mungkin? Ya mungkin kan tidak ada yang berani bagaimana. Ya presiden kan walaupun sehebat apapun presiden kan ada keterbatasan dalam melihat. Kayak kita ini sehebat apapun punggung kita kan harus dilihat orang lain. Kalau Pak Prabowo sempat berstatement,
oh ini yang demo-demo ini yang tidak suka saya bersih-bersih ini gitu. Memicu amarah. Ah itu lagi memicu amarah. Bukannya yang tidak suka bersih-bersih. Ini orang yang kecewa, orang yang lapar, orang yang haknya diambil, orang yang pernah dipalak dengan tidak sehat, orang yang ya ini orang-orang terpinggirkan yang terkumpul gitu loh. Bahaya. Siap. Makanya menurut saya hati-hati mengelola ini. Salah kelola menurut saya ini bisa blunder. Karena itu ya saya juga minta kepada polisi dimanapun petinggi penguasa-penguasa wilayah itu ya hati-hatilah. Jangan terlalu berpikir mencari pegang jabatan, mencari sesuatu untuk bisa naik pangkat dengan menikmati wilayah itu. Jangan. Bali ini sering jadi pusat seperti itu gitu loh. Ya jangan seperti itulah sehingga polisi kembali dicintai masyarakat, ekonomi semakin tumbuh, presiden juga bisa dengan baik mengelola negara ini ke depan. DPR-nya juga sadar diri juga. Apa yang menjadi kritikan masyarakat ya direspon dong. Dan beranilah bicara menjalankan fungsi DPR. Fungsinya apa? Pengawasan, kritis lah. Berikan masukan yang baik dan berani. Kedua, legislasi, buatlah aturan undang-undang yang memang diinginkan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat, yang bisa membuat gairah masyarakat itu terlindungi. Jangan setiap buat undang-undang ngukum masyarakat aja isinya. Nah, jangan yang kira-kira menumbuhkan kesadaran masyarakat yang harus dibuat. Yang ketiga, budgeting. Jaga anggaran itu sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan rakyat, untuk kepentingan rakyat, APBN untuk rakyat, APBD untuk rakyat. Inilah yang fungsi dewan yang harus dia terus teriakkan. Sehingga si eksekutif ini tidak enak-enak dia bagi-bagi uangnya rakyat dari pajak dan sebagainya. Dia nentuin, waktu ngambil dia minta ke rakyat, waktu minta kuasa dia minta ke rakyat. Ketika bagi-bagi dia sendiri yang nentuin, kan tidak boleh. Nah kira-kira itu. Kalau ingin sehat lagi ya. Siap, terima kasih Pak Paso. Wah luar biasa ini. Berarti pada intinya hal konkret yang pertama yang harus dilakukan oleh Presiden atau Kapolri-nya sendiri adalah mundur atau Pak Presiden mengganti Kapolri gitu ya. Ya, bukan Presiden mundur, Presiden jangan. Karena itu dipilih rakyat. Maksudnya Pak Listio-nya yang mundur gitu. Kapolri-nya yang diganti. Betul. Kalau bisa Pak Listio-nya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka mundur. Oke. Cari yang segar lagi. Dengan kebijakan baru yang semangat baru, mungkin beliau jenuh juga jadi Kapolri. Sehingga tidak valid. Terlalu lama ya. Ya terlalu lama itu. Dan itu belum pernah terjadi. Biar adalah yang baru yang lebih segar. Dan itu kewenangan ada di Presiden mutlak. Karena di Indonesia polisi di bawah Presiden. Itu perbedaannya. Oke, terima kasih Pak Paso. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah hampir tengah malam ini. Masih Julian Erwin ini kuling jod langsung ke undangan anak nganten liu. Ini bedanya ada jiwa negarawan nih. Nah karena ini juga penting kita diskusikan bersama biar jangan masyarakat kita hanya ikut rame ikut ini bahaya juga. Dia mencermati kondisi yang ada, kapan dia harus keluar dan kapan dia harus di rumah. Padahal ada kasus ini kan. Nanti kalau nggak ini di luar kemudian ada rusuh kan nggak bagus juga. Ada penjarahan ada juga. Jadi dia udah antisipasi lah. Nanti saya pasti baca komentar begini. Pak Paso kan punya haters juga kan, terutama basar-basarnya beliau kan. Pak Paso ada lebihan ngomong. Kalau Pak Paso pidana apa kayak udah di DPR pasti ada gitu. Sebelum ada yang komen gitu, mungkin losing teman gitu. Apa kayak gitu. Saya sederhana aja. Coba para hater tuh jawab. Berikan saya nama politisi Bali. Itu. Yang bisa dipercaya dari Ketua Komisi 3. Berikan saya nama politisi Bali. Belum ada, nggak ada ya? Berikan saya nama politisi Bali yang bisa menjadi Ketua Panja Perancang Undang-Undang, Ketua Panja Urusan Legislasi Daerah, Ketua Badan Kehormatan di DPD RI sampai sekarang. Hanya ada satu Pak Wayan Sudirte pernah jadi Panja Perancang Undang-Undang Ketua. Saya juga pernah. Tapi saya pernah Ketua Badan Kehormatan dan pernah Ketua Panja Urusan Legislasi Daerah. Artinya apa? Sampai sekarang belum ada. Artinya kalau jabatan politik itu begitu. Jangan disuruh Pak Suwardi ngurus proyek jembatan, proyek gor, proyek itu urusan eksekutif. Karena fungsi dewan itu yang tadi itu. Kalau tanya apa yang pernah dibuat, undang-undang saya buat.
Banyak undang-undang pemilu juga saya jadi wakil ketua pansus. Undang-undang cagar budaya saya juga ikut mewarnai itu. Beberapa pengertian tentang kepentingan Bali masuk di situ, kepentingan candi-candi masuk di situ. Kenapa hari ini candi bisa dipakai fungsi pendidikan agama dan sebagainya, itu perjuangan kita juga. Boleh cek risalah rapatnya siapa yang bicara itu. Dan yang kan itu tugasnya kan buat undang-undang. Paling sering tampil dulu di TV nasional kan Pak Pasa ya. Artinya kan fungsi pengawasan kita dipercaya bahwa apa yang kita omongkan itu sesuatu yang berenergi yang bisa mempengaruhi kebijakan sehingga kita diundang. Karena analisa kita dianggap valid, analisa kita dianggap bermanfaat, maka diundang oleh TV. Dan saya tidak pernah saya yang meminta, tapi saya yang diundang. Nah karena saya diundang, kadang-kadang beli lengis gitu loh. Kan lumayan kan. Jadi supir saya senang, staf ahli saya senang, karena staf dapat saya kasih dia. Nah waktu itu memang saya merasakan, olahraga wakil di pusat ini, karena Pak Pasa sering muncul kan di TV kan. Iya kalau hatersnya tuh bahasanya begitu terus tinggal balik. Bahwa Pasa Suardike tidak pernah berkepentingan soal apel Washington maupun salak Bali. Tidak pernah itu. Itu jawaban konkretnya. Siap. Tidak pernah tersentuh urusan begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Pasa. Pokoknya semangat terus. Semoga sehat selalu. Kita tutup. Om Santi. Om Santi Om.